Perkenalkan, nama saya Hana Margareta Siaan dengan NIM 321331001. Halo, perkenalkan nama saya Beni Eligius Sinaga. Saya berasal dari kelas Geografi B. Latar belakang. Manusia merupakan individu yang unik dengan segala sifat-sifat, tingkah laku, dan bentuk fisik. Keunikan manusia itu disebabkan oleh perbedaan antara manusia itu sendiri yang tidak terlepas dari kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Bahkan untuk manusia yang kembar identik sekalipun juga memiliki perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian seseorang akan menjadi label dirinya di dalam lingkungan tempatnya hidup, baik di dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri anak. Seperti pada anak yang pemalu diberikan label kepribadian pemalu, cengeng, manja, dan sejenisnya. Anak supel diberikan label kepribadian supel, dan anak yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perkembangan kepribadian dari berbagai individu. 2. Bagaimana ciri-ciri kepribadian dari setiap individu. 3. Bagaimana jenis-jenis kepribadian manusia dalam setiap individu. Tujuan penulisan untuk mengetahui perkembangan kepribadian dari berbagai individu, untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri kepribadian dari setiap individu, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kepribadian manusia dari setiap individu. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan informasi dan data tentang berbagai macam perkembangan kepribadian individu. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi para peneliti agar termotivasi menggali tergolong atau bagaimana perkembangan kepribadian dalam setiap individu yang peneliti jumpai atau kenal. Kajian teori, pengertian kepribadian perkembangan. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Beberapa definisi kepribadian menurut para ahli sosiologi antara lain. Yang pertama, Theodore R. Newcombe. Kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Yang kedua, Rangers. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang ketiga, Kober. Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian yang sehat. A. Mampu menilai diri sendiri secara realistik mengenai kelebihan dan kekurangan baik secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. B. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan diraih secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks jika memperoleh prestasi yang tinggi atas kesuksesannya. C. Kemandirian. Mempunyai sifat yang mandiri dalam cara berpikir, bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta norma yang berlaku, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, ciri-ciri kepribadian tak sehat, yaitu A. Mudah marah atau tersinggung. B. Hiperaktif. C. Sulit tidur. D. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. E. Pesimis dan dalam menghadapi kehidupan. F. Sering tertekan atau stres maupun depresi. G. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. H. Bersifat kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya jauh lebih muda atau dengan binatang. I. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang walaupun sudah diperingati atau dihukum. J. Senang mengkritik, mencemooh orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan.
faktor keturunan terbagi lagi atas 1. Berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Yang kedua, berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Kepribadian anak kembar yang dibesarkan di keluarga yang berbeda ternyata lebih mirip dengan saudara kembarnya dibandingkan kepribadian seseorang kembar identik dengan saudara-saudara kandungnya dibesarkan bersama-sama. Yang ketiga, meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Faktor yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta menghasilkan konsistensi berjalannya waktu. Ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya akan berpengaruh sedikit pada kultur yang lain, akan tetapi pada umumnya stabil dan konsisten. Dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Akan tetapi, faktor keturunan membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan. Tetapi, potensi penuh kita ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Jenis-jenis kepribadian. Yang pertama, kepribadian introvert atau introversion. Introvert atau introversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia atau itu sendiri. Jadi manusia dengan sifat atau jenis kepribadian introvert adalah cenderung menutup diri dari kehidupan luar yang lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang daripada tempat yang banyak orang. Ciri-ciri introvert antara lain, yang pertama pemikir, yang kedua pendiam, yang ketiga senang menyendiri. Jenis kepribadian yang kedua yaitu extrovert atau extroversion. Extrovert atau extroversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Extrovert merupakan kebalikan dari introvert. Jadi manusia dengan sifat jenis kepribadian extrovert adalah kepribadian yang berada di keramaian atau kondisi yang terdapat banyak orang daripada tempat yang sunyi. Ciri-ciri extrovert atau extroversion antara lain, yang pertama aktif, kedua senang bersama orang, ketiga percaya diri, atau kadang dapat berlebihan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode deskriptif adalah metode yang dipakai dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan jenis penelitian yaitu survei. Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan kuantitatif. Artinya hasil penelitian akan berupa angka yang selanjutnya akan diinterpresentasikan ke dalam kata-kata. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus meneliti sesuai dengan kata di lapangan. Data yang diambil untuk penelitian ini didapat dari situs yang dapat dipercaya. Yang kedua, teknik penelitian. Mengetahui karakteristik setiap orang dari perkembangan kepribadian individu dengan melakukan penelitian kecil-kecilan dengan menggunakan Google Form dan membandingkan dari perkembangan kepribadian dari setiap individu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dari diagram lingkaran yang telah kami sajikan melalui pertanyaan-pertanyaan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari keseluruhan tanggapan responden melalui kuesioner persentase menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian dari berbagai individu dilihat dari keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas yang berbeda-beda, maka dari itu sangat mencerminkan perilaku seseorang dari individu. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu dari keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau
dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki cenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi. Sehingga jadi ciri khas pribadinya. Terlihat pada pertanyaan yang pertama, apakah Anda senang berkumpul bersama-sama dengan teman? Mendapat opsi yang kebanyakan menjawab ya dengan 81,8% dan tidak menjawab 18,2%. Terlihat jelas bahwa kepribadian individu semuanya berbeda-beda, baik dari sifat introvert dan ekstrovertnya, dan dapat juga dilihat dari diagram di bawah ini mengenai semua pertanyaan responden menjawabnya dengan berbeda-beda sesuai sifat perilaku yang mereka miliki pribadi lepas pribadi. Dari hasil penelitian kami, pertanyaan kami yang pertama yaitu, apakah Anda senang berkumpul bersama-sama dengan teman? Dari 33 responden yang menjawabnya yaitu sebanyak 81,8%, yang menjawab tidak sebanyak 18,2%. Dan dari pertanyaan kedua, saat berkumpul bersama teman, apakah kamu sering berbicara? Jawaban yang menjawab ya yaitu sebanyak 66,7% dan menjawab tidak sebanyak 30,3%. Dari pertanyaan ketiga, jika dapat hari libur, apakah aktivitas Anda biasanya? Yang menjawab jalan-jalan sebanyak 66,7%, yang menjawab di rumah sebanyak 12,1%, dan menjawab nongkrong sebanyak 18,2%. Dan dari pertanyaan yang keempat, apakah sifat kepribadian Anda itu dari masa kecil hingga sekarang berubah? Yang menjawab ya sebanyak 78,8% dan menjawab tidak sebanyak 21,2%. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda suka menyendiri? Yang menjawab ya sebanyak 62,6% dan menjawab tidak sebanyak 36,4%. Dan pertanyaan yang keenam, bagaimana cara kamu menghadapi stres? Yang menjawab ya sebanyak, yang menjawab jalan-jalan sebanyak 62,6%, yang menjawab di rumah sebanyak 36,4%. Dan yang pertanyaan terakhir, seberapa banyak teman Anda? Semuanya menjawab hampir lebih dari satu orang. Baiklah, begitulah hasil dari penelitian kami. Jadi untuk kesimpulan dari materi kami ini, keunikan manusia itu disebabkan oleh perbedaan antara manusia itu sendiri dan tidak terlepas dari kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Bahkan untuk manusia yang kembar identik sekalipun juga memiliki perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian sering diartikan sebagai sangat mencerminkan perilaku seseorang dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti pemalu diberikan label kepribadian pemalu, cengeng, manja, dan sejenisnya. Dan kemudian untuk saran, dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahaminya dengan sesama. Pelaksanaan penelitian ini, kami meneliti bagaimana perkembangan kepribadian dalam berbagai individu. Apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang, kami sebagai peneliti menerima masukan untuk